Jika Islam adalah agama yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengapa seseorang yang keluar dari Islam tuh bisa mendapatkan hukuman? Bukankah keyakinan itu adalah pilihan individu? Oke, nah balik lagi. Justru ketika Islam tuh memberikan sebuah aturan, ketika ada orang sudah berislam, lantas kemudian, jadi sebelum masuk dia dikasih tahu, ini kalau kamu keluar daripada Islam ini ada hukumannya loh. Kamu yakin nih, gitu kan ya? Nah justru untuk melatih critical thinking itu. Karena begitu kemudian dia masuk Islam, harusnya critical thinkingnya itu sudah terpuaskan. Nah, justru ketika dia keluar lagi daripada Islam, itu bukan critical thinking menurutku, karena justru basicnya harusnya bukan pemikiran sebenarnya. Tapi contoh kayak gini ya, aku coba jelasin dengan lebih sederhana lagi. Apakah setiap orang yang bilang bahwasannya aku berpikir itu berpikir betul? Ya. Belum tentu. Mata itu mikir lagi, apakah benar? Ya, lah kok jawabannya iya. Lu ngomong berpikir aja lu ternyata gak berpikir kadang. Ayo. Betul. Nah jadi ada orang Muslim, aku tanya kenapa lu nggak sholat? Dia bilang gua ateis, gua nggak sholat. Aku bilang sebentar. Ada dua jenis nih orang nggak sholat nih. Pertama benar-benar dia berpikir sampai dia dapat bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang buruk gitu misalnya, dan atau sesuatu yang salah, atau Al-Quran tuh benar-benar sesuatu yang tidak layak dijadikan standar untuk misalnya kehidupan, sehingga sholat tuh nggak penting. Atau yang kedua dia cuma purely malas aja sih sebenarnya. Ya kan? Nah, artinya ada dua kemungkinan kan. Sama kayak ada orang terus kemudian bilang aku berpikir critical thinking, padahal sebenarnya bukan critical thinking, dia cuma malas sholat aja. Makanya dia nggak mau jadi seorang muslim gitu misalnya. Nah, maka yang memastikan tadi ada orangnya tuh memastikan. Karena kalau aku lihat justru kalau ada orang sudah masuk Islam karena berpikir, lantas kemudian dia mau keluar daripada Islam, berarti ini ada masalah dong. Justru Islam tuh melindungi akal manusia tuh supaya orang tuh tetap dalam keadaan kritik gitu. Tapi itu dengan asumsi bahwa aturan Islam tuh udah sebenar-benarnya gitu. Betul, kan? betul. Aturan Islam tuh udah final, udah prosesnya udah bagus. Nah, itulah kenapa di dalam Al-Quran tuh ada tantangan, challenge. Yang aku selalu bilang, hatu burhanakum. Ayo bawa argumen-argumenmu ke sini. Jadi Islam secara konstan itu dalam tanda kutip men-challenge manusia untuk bisa membuktikan bahwa Islam tuh adalah agama yang sudah final kebenarannya. Nah, jadi sudah sampai di titik itu dan dia udah masuk, dia keluar lagi, justru aneh.